Selamat pagi, perkenalkan saya Nur Suraji, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan, program studi teknik ketenaga listrikan. Hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKM PPG. Dalam uji kinerja ini saya akan melaksanakan pembelajaran di sekolah saya yaitu SMK Negeri 1 Sanggoledo jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dalam UKIN ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk kelas 12 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Untuk melaksanakan pembelajaran ini saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di dalam RPP ini saya akan menyampaikan kompetensi 3.12 yaitu mengevaluasi instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung serta KD 4.12 memeriksa instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung. Selain menyiapkan RPP, saya juga sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa modul pembelajaran yang berisi tentang materi terkait dengan KD yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, saya juga sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didik yang akan menjadi panduan dalam peserta didik berkegiatan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan print out bahan tayang atau PowerPoint. Dan yang terakhir tentu sudah saya siapkan presensi atau daftar hadir peserta didik. Demikian, semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Semangat. Selamat siang. Ya. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik ya. Ya. Coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Silakan dirapikan dulu tentunya. Dirapikan rapi semua. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kemudian anak hari ini apa? Juga atau silahkan dibuka dulu. Dibuka dulu. Biar ada badannya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, Anggun. Aryan. Iman. Yulianto. Oke, selanjutnya mengingatkan kembali materi yang sudah kita laksanakan sebelumnya tentang APP. Coba Bapak ingin tanya, apa saja komponen yang ada di dalam APP? Coba Selvi, apa saja komponen yang ada dalam APP? OWH meter, MCB, pengaman dan lain-lain. Good, thank you ya. Applause untuk Selvi ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Yuda, di dalam APP itu adalah ada pembatas. Apa komponen apa yang termasuk dalam kategori pembatas dalam APP? MCB. MCB. Good. Berarti masih ingat semua ya? Jadi kita bisa lanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih sudah mengingat materi yang sudah kita pelajari. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin sampaikan terkait dengan pentingnya materi kita hari ini. Yaitu kalau minggu yang lalu kita hanya mempelajari teorinya ya, yaitu apa itu APP, kemudian komponen-komponennya, fungsi dan perbedaannya. Nah, hari ini kita akan mengulik atau
mengupas lebih dalam, mengapa sih kita perlu mempelajari ini, ya? Jadi nanti hari ini kita akan turun ke lapangan ya. Kita akan cek langsung APP. Kita akan turun ke lapangan, kita akan cek kondisi sekolah kita, apakah APP-nya sudah sesuai dengan standar apa? UIL. Ya. Oke. Mohon perhatiannya sebelum Bapak lanjutkan. Coba kalian buka topinya. Ya, kalau di kelas itu bukan topi ya. Bapak lanjutkan. Materi kita hari ini adalah kita akan turun langsung mengecek kondisi APP di sekolah kita. Ya, nanti ada beberapa itu, ada beberapa APP yang perlu kamu cek. Terus nanti kalau kamu sudah sampai ke sana, apa yang kamu cek? Ya kamu cek sudah sesuai dengan yang disampaikan minggu lalu, kan ada standarnya ya, standar UIL. Jadi harusnya nanti di APP itu MCB-nya, KWH-nya harus disegel, ya kan? Harus ada segelnya. Kemudian MCB-nya sesuai dengan data pelanggan. Misalkan di sekolah kita nanti itu harusnya langganannya 10 ampere. Nanti kalian cek ya. Kalau kurang dari 10 ampere berarti kalian tulis tidak standar. Nanti Bapak berikan apa namanya belangkonya. Sampai di sini bisa dipahami ya apa yang kita lakukan hari ini. Oke. Selanjutnya Bapak akan sampaikan tadi ruang lingkup sudah ya. Selanjutnya adalah menyampaikan strategi pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Hari ini masih seperti pertemuan sebelumnya, kita menggunakan model pembelajaran intuisi. Nanti kamu di lokasi mencari apa? Mencari yang kira-kira tidak sesuai dengan UIL. Itu akan kamu catat dalam tabel, ya. Oke. Kemudian terakhir, setiap pembelajaran tentu ada penilaian, ya kan? Kamu perlu nilai atau tidak? Perlu. Nah, tentu. Ya, jadi penilaian yang akan kita ambil hari ini adalah ada dua ya. Yang pertama penilaian keterampilan, ya. Penilaian keterampilan nanti akan Bapak lihat data-datamu, keterampilanmu dalam mengambil data kemudian merumuskannya. Kemudian penilaian selanjutnya yang akan Bapak ambil adalah sikap selama pembelajaran. Ya, sikap di sini nanti yang sudah Bapak siapkan penilaiannya adalah terkait dengan pada saat diskusi kamu seperti apa yang tinggal dimasukkan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian silakan perhatikan di papan tulis ya. Apa itu judulnya? Evaluasi dan pemeriksa Evaluasi dan pemeriksa tiga fase bangunan itu ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kita akan mengevaluasi dan memeriksa apakah APP yang ada di sekolah kita ini sudah standar atau belum. Ya, kemudian selanjutnya ini tadi yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, gambar apa itu? MCB yang apa? MCB yang terbakar. Nah, ya. Sudah pernah lihat MCB yang terbakar? Seperti itulah. Kemudian satunya lagi saklar yang juga terbakar. Satunya lagi juga saklar. Kenapa itu bisa terbakar? Salah satunya alasannya karena APP yang tadi mungkin tidak standar. Makanya yang dirugikan apa? Yang dirugikan adalah konsumen, pelanggan kita, orang tuamu, gitu ya? Karena APP itu adalah tanggung jawab PLN, harusnya kalau standar maka tidak mungkin terjadi seperti ini, ya? Oke, lanjutkan. Nah, apa itu?
Gambar apa? Gambar kebakaran, apa yang kebakaran? Gabru. Ya, PHB. Nah, kemudian itu ada gambar meteran ya. Itu karena apa tadi kebakaran? Salah satunya faktornya karena bukan karena APP yang ada di gedung tersebut tidak tetangga, maka terjadilah kondisi seperti itu kebakaran ya. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Gambar yang sudah ditampilkan belum ya? Belum. Oke, lanjut. Gambar. Ini yang pembagian yang dimaksud dengan APP tadi. Tuh baca enggak tulisannya? Apa yang di atas? Jadi sini sampai ke sini. Nah, ini apa? Nah, coba dilihat ini. Nah, ini ya. Ya. Batas dari luar APP itu adalah tanggung jawab dan milik PLN. Oleh karena itu, kita harus pastikan tanggung jawab dan milik PLN harus sesuai standar ya, agar kita tidak dirugikan. Kemudian APP masuk ke dalam itu adalah tanggung jawab pelanggan atau pemilik rumah. Jadi jangan sekali-sekali kamu mengotak-ngatik ini ya. Karena apa? Karena termasuk dalam pelanggaran pidana, kamu bisa dipidanakan oleh PLN. Jadi ini milik negara ya, milik negara. Jadi nggak boleh kamu otak-atik. Nah nanti makanya pada saat kita turun ke lapangan, pastikan milik negara, tanggung jawab negara ini sesuai dengan standar ya. Bersegel, nanti perhatikan ya, yang tidak bersegel dicatat. Berarti tidak. Tahu artinya segel? Segel itu apa? Macam-macam ya. Ada yang terbuat dari apa namanya? Besi, logam dan sebagainya. Nanti kita lihat apakah APP di sekolah kita itu tersegel. Kalau tersegel itu artinya terjamin kondisinya, ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Itu ada SR, saluran rumah, ya kan? Kemudian, nah ini yang disebut APP, apa? APP. Isinya sementara sampai di sini ya. Ini untuk yang satu fase. Sekolah kita kan 3 fase ya, sesuai dengan materi kita hari ini 3 fase. Nah, maka nanti bentuknya lain ya. Di sini ada PHB, kemudian kabelnya juga yang masuk ke situ lain ya. SR-nya juga lain. Nah, mengingatkan nanti pada saat kamu mengecek APP di sekolah kita apakah sudah sesuai dengan standar. Coba dengan mengacu kuil. Apa kuil? Persyaratan umum instalasi listrik. Good, terima kasih Selvi. Kuil, persyaratan umum instalasi listrik. Nanti silakan dipastikan dicek apakah warnanya sudah sesuai dengan kuil, warna penghantarnya atau warna kabelnya, ya. Karena di sekolah kita tiga fase ya, RST. Nanti silakan dipastikan apakah warnanya sudah sesuai dengan kuil ya. Oke, lanjutkan. Nanti pada saat kalian memeriksa APP sekolah kita, apakah sudah standar dengan kuil? Nah, nanti penghantar atau kabelnya yang fase R nanti warnanya hitam. Kemudian fase S coklat. Kemudian fase T abu-abu. Ya. Kemudian netral. Apa netral? Biru ya. Biru Pak. Terakhir brown, hijau, kuning, hijau. Ya, itu standar kuil yang sebenarnya harus diterapkan di APP supaya apa? Instalasi yang ada di dalam gedung, instalasi di sekolah kita ini aman. Oke. Nanti silakan di. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan dengan apa? Memeriksa secara real APP di sekolah kita, saya minta bentuk kelompok 1 orang antara 5 dan 4. Cepat. Bentuk kelompok. Oh, tunggu. Kelompoknya ya saya tentukan ya. Kelompoknya saya tentukan. Yang saya
Anggun sini. Anggun, Agung. Cepat. Untuk kelompok Agung, Julianto. Ini duduk. Nah. Julianto, Rado. Kelompok, nanti silakan nama kelompoknya diberi nama kabel. Misalkan kelompok, jenis kabel tahu kan? Kabel apa? Kabel NBN, kemudian kabel NBA, kabel NBA dan sebagainya. Silakan nanti tentukan, nama kelompokmu nanti akan diberi nama kelompok apa? Kemudian kelompok kedua Najri, Rian gitu. Rian, Oke, siap. Rian cepat. Situ. Mumpul situ. Kemudian Riki mana? Sini. Riki, Ajis. Kelompok ketiga Iman, Selvi, mundur kan? Selvi, kemudian Ferdi, cepat. Ferdi, kemudian Yuda. Sisanya berarti Aryan masuk ke sini. Aryan, kemudian Chandra masuk ke sini. Joel masuk ke Anggun, kemudian Aryan sini. Masuk ke Anggun juga. Oke. Silakan kondisikan, silakan tentukan. Kasih nama kelompoknya sesuai dengan nama kabel. Nanti saya beri waktu 1 menit, silakan tentukan. Warna apa? Kelompok apa? Misalkan kelompok NDN misalkan. Silakan tentukan. Kamu ngefans sama kabel apa? 1 menit dari sekarang, silakan. Silakan saya dituliskan nama kelompoknya, kelompok apa? Tidak boleh sama ya? Tidak boleh sama nama kelompoknya, silakan. Nama kelompoknya. Oke, sudah. Apa nama kelompoknya? NBN. Mana? Kelompok NBN ya. Kelompok NBN. Anggotanya siapa ya, Seth? Yuda, Aryan, Ferdi, Selvi, Diman. Oke, thank you. Kelompok NBA. Anggotanya? Rifki, Rian, Nazri, Aziz, Chandra. Terakhir kelompok NYY. Siapa anggotanya? Oke, silakan nanti setelah itu kita langsung ke lapangan. Panduannya ini ya, LKPD. Silakan nanti apa yang dikerjakan silakan dilihat di LKPD. Silakan dipelajari LKPD-nya. Satu lagi. Pernah lihat itu ya? Ini. Jadi apa yang akan kamu kerjakan sudah saya buatkan rambu-rambunya di LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Oke, anak-anak, selanjutnya sekarang kita akan ke lapangan. Silakan keluarkan baju kerjanya. Silakan dikeluarkan dan langsung dipakai. Ya. Oke, semuanya. Sebelum kita turun ke lapangan, kita kan harus menggunakan baju kerja ya, atau werpak atau baju jurusan. Nah, yang tidak menggunakan silakan maju depan dulu. Sini. Yang tidak menggunakan baju kerja, silakan. Taruh dulu tasnya situ. Nah, baju kerjanya kemana, Diman? Tinggalan. Rian? Ya sama lah, Pak. Tinggalan. Nah, berarti push up dulu 5 kali. Cepat. Kedepannya setiap praktek harus menggunakan baju jurusan ya. Oke. Atau disebut juga dengan baju kerja. 5 kali. 1. Oke, sip. Terima kasih. Thank you. Sekarang silakan kalian perhatikan. Ini yang disebut dengan APP ya. APP, alat pembatas dan pengukur ya. Silakan kalian perhatikan apakah APP ini sudah sesuai dengan standar yang kita bicarakan di dalam kelas tadi ya. Apa salah satunya tadi itu?
APP itu harus disegel, ya kan? Kemudian aturan penggunaan konduktor atau komponen kabelnya sesuai dengan kuil. Kemudian dilihat itu ada apa namanya, grounding atau pentanannya, apakah sesuai dengan kuil yang seperti kita bicarakan di kelas tadi, ya? Oke. Nanti silakan hasilnya kalian catat di tabel yang sudah diberikan tadi, ya. Oke, silakan tabelnya masing-masing dibuka, kemudian kalian catat apa saja yang kalian lihat, kemudian nanti kita diskusikan kembali ke kelas. Apakah ini sudah sesuai dengan kuil atau belum, ya? Warna penghantarnya, kemudian apa namanya, Kabelnya. pembatasnya, pengukurnya, silakan kalian perhatikan. Apakah sudah sesuai dengan kuil, ya? Silakan masing-masing dicatat apa yang sudah ditemukan. Kemudian kalau ingin melihat, nah ini apa ini, nah apakah sudah sesuai warnanya? Apa ini? Untuk grounding. Apakah warna sudah sesuai dengan kuil? Sesuai. Nanti dicatat, ya. Sesuai dengan kuil. Kemudian RST-nya warnanya apakah lengkap sesuai dengan kuil tadi? Nah, warna-warnanya apa saja? Hitam. Hitam, biru, abu-abu kan? Abu-abu. Sekarang kalian lihat. Ya. Kamu tahu juga, bibirku pun pernah tanah. Oke. Kita lanjut ke APP yang itu, ya. APP PHB, apa ya? Papan hubung bagi di gedung multimedia, masih di sekolah kita kan, SMK N1 Sanggol itu. Berdasarkan indikator itu pada PHB ini, misalkan ini kita anggap fasa R, berapa tegangan itu? Bisa dilihat kan? Bisa. Berdasarkan tegangan itu masih masuk dalam kategori normal, ya, tegangan yang normal, sehingga semua alat listrik dan elektronika yang ada di sekolah kita berdasarkan tegangan itu masih aman. Baik, anak-anak, bagaimana prakteknya ke lapangan? Asik ya? Asik. Ya, sudah menemukan, sudah memeriksa apa saja di APP kita? Warna. Selly ketemu apa? Ketemu ternyata di dalam APP itu, ya, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kuil. Nanti dipresentasikan hasilnya, ya. Silakan nanti presentasikan hasil kelompoknya, apa yang kalian dapatkan dalam memeriksa APP yang ada di sekolah kita. Kemudian simpulkan apakah APP di sekolah kita berdasarkan hasil pengamatanmu itu sesuai standar atau tidak. Kalau tidak sesuai standar berarti tidak aman, ya. Kalau sesuai standar berarti aman. Nah, sampai sini masing-masing kelompok siap mempresentasikan hasil pengamatannya? Siap, ya? Silakan kelompok kabel NYY, silakan maju ke depan perwakilannya, presentasikan hasil pengamatanmu tadi. Oke, silakan disimak, ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok NYY ingin Mempresentasikan hasil pengamatan kami. hasilnya. Berdasarkan kelompok kami bahwa groundingnya tidak berisolasi atau tidak diberi pipa pengaman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa groundingnya tidak sesuai kuil. Dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Yoel, berdasarkan kelompokmu tadi groundingnya tidak berisolasi atau tidak diberi pipa. Maka kesimpulannya apa? Tidak sesuai kuil. Maka APP di sekolah kita terkait dengan groundingnya tidak sesuai dengan Kuil. artinya APP di sekolah kita itu tidak aman, ya. Nah, maka nanti berdasarkan penemuanmu ini nanti kita sampaikan ke pihak sekolah, ya, agar APP yang ada di gedung sekolah kita distandarkan.
Oke, terima kasih Joel atas nama kelompok NYY. Aplaus untuk kelompok NYY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok NYM ingin mempresentasikan berdasarkan pengamatan kami bahwa APP yang kami amati tidak tersegel dan tidak sesuai dengan standar UI. Berarti sudah ada dua hasil ini ya yang menunjukkan APP di sekolah kita itu tidak standar, artinya tidak aman, tidak tersegel dan tidak groundingnya tidak berisolasi atau tidak berkabel ya. Nah, dari hasil ini, ternyata bisa kita ketahui ya bahwa sekolah kita ternyata masih tidak standar dalam hal kelistrikannya ya. Maka kita sebagai orang nanti berusaha untuk memperbaikinya. Oke, terima kasih kelompok NYM ya. Beri aplaus untuk kelompok NYM. Oke, berdasarkan hasil presentasi dari teman-temanmu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Ferdi, coba. Ferdi, apa? Apa salah satu dampak dari APP yang tidak sesuai standar UIN? Apa salah satu dampak dari APP yang tidak sesuai dengan standar UIN? Good ya, pertanyaannya bagus. Nah, sekarang sebelum Bapak jawab, nah Bapak simpulkan. Ada yang mau jawab? Menurut kemampuanmu? Ayo. Yang menurutmu saja. Nah, Iman, apa menurutmu dari pertanyaan Ferdi? Apa tadi pertanyaannya? Apa salah satu dampak dari APP yang tidak sesuai standar UIN? Nah, menurutmu apa, Iman? Dapat menyebabkan kebakaran. Dapat menyebabkan kebakaran. Menurut Iman. Yang lainnya? Coba. Nah, Terjadinya korsleting listrik dan terjadinya konsleting listrik dan kebakaran. Coba apa? Yang Merugikan konsumen. merugikan konsumen. Menurut Aryan, apabila APP tidak standar maka merugikan konsumen. Ada yang lain? Asri? Bisa menyebabkan bahaya pada manusia di sekitarnya. Bisa menyebabkan bahaya pada manusia di sekitarnya. Yang lainnya? Aduh. Menyebabkan pembayaran listrik membengkak. Menyebabkan pembayaran listrik menjadi membengkak. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Jawaban Aryan, jawaban Diman, Rado, Selvi, Najri. Jawabannya tadi tidak ada yang salah ya, tetapi akan kita tepatkan ya. Seperti apa sih dampak apabila APP yang ada di suatu gedung itu tidak sesuai dengan standar UIL ya. Dampaknya beberapa hal tadi yang apa Diman? Dapat menyebabkan kebakaran ya. Seperti video yang Bapak sampaikan tadi ada kan ya? ada. Karena APP-nya tidak sesuai alat pembatasnya. Harusnya alat pembatasnya itu dipasang sesuai standar, itu harusnya 4 ampere. Ternyata di lapangan kenyataannya terpasang 10 ampere. Apabila terjadi konsleting listrik maka bisa menyebabkan kebakaran ya. Masuk berarti ya. Apabila APP tidak standar UIL maka dampaknya salah satunya bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian Radu apa tadi? Menyebabkan pembayaran listrik membengkak. Bisa menyebabkan pembayaran listrik membengkak. Kira-kira bisa diterima mana jawaban ini? Bisa ya? Karena APP yang tidak standar tadi, salah satu efeknya nanti penjelasannya ada. Salah satu efeknya mungkin bisa berdampak pada pembayaran konsumen yang membengkak. Artinya merugikan kan ya? Konsumen membayar tidak sesuai dengan yang digunakan. Kemudian dampak berikutnya, Aryan apa jawab tadi? Merugikan konsumen. Merugikan konsumen. Berarti jawaban Aryan sudah global ya. Berarti kalau APP tidak standar itu jelas merugikan konsumen. Bentuknya seperti apa? Kebakaran.
pembayaran membengkak itu kan merugikan ya. Ya. Jadi jawaban Aryan sudah mewakili semua, ya, merugikan konsumen. Hanya masalahnya merugikan konsumen dalam bentuk kebakaran dan sebagainya. Kemudian satu lagi tadi apa Najib jawabannya? Membahayakan manusia sekitarnya. Ya, ya. Ini yang penting ya. Jadi apabila APP tidak standar, tadi kelompok ya, apa ditemukan apa? Tidak terisolasi. Groundingnya tidak terisolasi atau tidak dimasukkan dalam pipa. Maka dalam hal ini yang paling nyata kerugian adalah apa? Najri, membahayakan manusia di sekitarnya ya. Thank you, jawabannya apa namanya? Masuk akal dan habis amplop untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin sampaikan untuk materi terkait pertemuan kita minggu depan ya. Pertemuan kita minggu depan yaitu masih materi terkait dengan APP, tetapi yang kita bahas nanti kita analisis, kita diskusikan, kemudian solusinya apa ya. Karena ke KD yang kita kompetensi dasar yang kita laksanakan di pembelajaran ini harusnya 4 pertemuan. Kita baru 2 pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan ketiga kita masih membahas seputar APP, alat pembatas dan pengukur ya pada suatu instalasi bangunan. Nah, selanjutnya sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa yang mungkin doa? Yuda, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih Yuda. Silakan kembali untuk selanjutnya. Tugas sudah ditunggu semua tadi ya? Nanti akan Bapak sampaikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Sekarang silakan rapikan meja kursi. Rapikan meja kursi, kemudian disiapkan. Rapikan meja kursi sebelum pulang. Siapkan. Saya disiapkan. Siapa? Hah? Jangan siapkan. Oke. Siap. Berdiri. Salam. Oke, selamat siang. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Oke.